Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghafur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh badrul budur wa ma'dinil fadli wan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya barru ya ghafur amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. InsyaAllah duduknya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita kemarin sudah menjelaskan sedikit amalan-amalan ketika masuk pada bulan Muharram. Dan di antaranya alhamdulillah pada malam hari ini, malam keberapa? Malam 8 atau 9? Malam ke-9 daripada bulan Muharram. Adapun fadilah keutamaan ketika kita masuk pada malam bulan Muharram, di antaranya bulan yang ke-9 di antaranya, dan begitu juga masuk pada bulan namanya Tasu'a ya. Tasu'a itu 9, Asyura itu ke-10. Ini ada amalan-amalan yang diperintahkan oleh syariat. Begitu juga yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya yang pertama adalah saumun. Diperintahkan untuk kita berpuasa. Jadi ketika masuk bulan Muharram tanggal ke-10, ini Nabi SAW datang satu sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya haula'i, mereka ini daripada golongan-golongan orang-orang ahlul kitab, dan begitu juga orang-orang kafir, mereka berpuasa. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, apa yang menyebabkan mereka berpuasa? Berarti sebelum datangnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti mereka ada puasanya. Sama seperti kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, di antaranya adalah perintah puasa Ramadan. Dan begitu juga puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi ketika para sahabat mengabarkan kepada Nabi, orang-orang di luar Islam mereka berpuasa, ahlul kitab mereka berpuasa. Apa sebabnya? Lalu ditanya. Sebabnya, wahai Rasulullah, mereka ini berpuasa disebabkan najallahu Musa. Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari bala tentaranya Fir'aun.
Maka sebab itulah mereka melakukan puasa. Karena apa? Gembira atas diselamatkan oleh Allah Nabi Musa. Apa kata Nabi SAW? Musa ahakku minni. Musa itu sebenarnya lebih hak kami yang melakukan puasa daripada mereka. Maka ucapan Nabi SAW tersebut menjadi syariat. Perintah untuk kita melakukan puasa. Nah, jadi dibiasakan kita untuk puasa Asyura. Dan begitu juga diantaranya ketika Nabi SAW melakukan puasa Asyura, tahun ke depannya Nabi tidak ketemu lagi ke hari 9-nya daripada bulan Muharram. Seandainya Nabi SAW masih hidup, Nabi menyatakan, aku akan berpuasa sebelum daripada hari 10 daripada Muharram, yaitu 9. Nah, maka kita diperintahkan besok untuk melakukan puasa sunnah. Tasu'a namanya. Tasu'a kalau 10 Asyura. Digenapkan lagi. Jadi hari yang ke-11. Jadi ihda asyar. Yang ke-11. 9, 10, 11. Berarti kapan nih? Besok misalnya Sabtu, Ahad, sama Senin. Nah, ini fadl. Boleh dia melakukan puasa. Jadi ada yang nanya, niatnya apa, Bib? Nah, niatnya, nawaitu sauma ghadin. Ya kayak biasalah, bukan ada fardhi syahri Ramadan, bukan? Ya. Min yaumi tashu'a au min yaumil asyura sunnatan lillahi ta'ala. Atau sahaja aku niat puasa esok hari, puasa 9 daripada bulan karena Allah. Atau 10 daripada bulan Muharram karena Allah lillahi ta'ala. Atau nawaitu sauma ghadin an sunnah lillahi ta'ala. Cukup karena dia masuk pada bulan ke-9, tanggal 9 atau 10 atau 11. Itu sudah cukup dapat niat. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan banyak sebenarnya. Di antaranya memperbanyak zikir hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh baca sebanyak-banyak. Dia membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas dibaca alfan, ya 1000 kali. Alfa marrah, ya bacanya 1000 kali. Banyak tak kira-kira kalau 1000? Pahalanya lebih banyak. Ya. Dia menggugul ta'dilus thulus ya. Sepertiga daripada Al-Quran. Itu cuma 1 kali bacanya. Kalau 1000, ya, tidak usah kita ngitung pahalanya, diamalkan saja. Ya, kita amalin, ya mudah-mudahan amalan kita sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya memperbanyak subhanallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ila akhirih, terus dibaca. Nah, surah Al-Ikhlas juga dibaca. Jangan bacanya Al-Ikhlas. Udah repot. Bacanya dari bismillah ya sampai ya terakhir. Ulang lagi dari awal hitungannya. Supaya tidak putus gimana? Boleh tidak nyambung, Beb, dari malam ini besok lagi misalnya. Sampai 10, 11. Ya sambung. Di istilahnya guyur dikit-dikit. Misalnya dapat malam ini berapa? 200, besok sholat subuh 300. Habis sholat zuhur lagi tambah lagi 300. Sholat asar tambah lagi 300. Nanti isya tambah lagi. Selesai. Malahan bisa banyak. Kalau sekali dulu mungkin agak gelisah-gelisah ya. Nah itu jadi di tasbihnya kalau pakai tasbih yang ini, yang kletek-kletek itu. Nah, itu ada kayak gitu. Nah itu digital itu. Ya ada batas berapa dia zikir. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir. Dan begitu juga di antaranya wasalli
disunnahkan untuk kita sholat. Sholat ini malam ini, malam besok. Ya. 10 daripada malam Muharram. Sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat, boleh dia 2 rakaat, boleh 2 rakaat, 1 salam, 1 salam. Atau 4 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam. Paham? 4 rakaat, tasyahudnya 1, salamnya 1 salam. Boleh 2 tasyahud 1 salam, 2 tasyahud 1 salam. Rakaat yang pertama dibaca seperti biasa. Ketika takbiratul ihram, doa iftitah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 51 kali. Setiap rakaatnya. Barang siapa yang mengerjakan ini amalan, ini diantaranya daripada amalan masyayikhina, guru-guru kami. Barang siapa yang mengamalkan ini amalan, ghufirat dzunubahu khamsina sanatan. Barang siapa yang mengamalkan ini amalan, maka dosanya 50 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti ala kulli hal, amalkan saja. Jangan berharap 50, mudah-mudahan lebih dari itu. Ya, mudah-mudahan lebih dari itu. Yang pertama tadi adalah puasa, sum wasalli. Yang ketiga, sil. Sil itu menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi antara kakak adik yang beribut, keponakan sama pamannya, anak sama ibu dan bapaknya, apalagi bapak sama anaknya, tetangga muslim dengan tetangga muslim yang lainnya. Begitu juga misalnya tetangganya hatta non muslim. Ya, disambung tali silaturahminya. Jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hadis qati'ur rahim mal'unun walau mata fi wasatil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi itu mal'un, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh manusia. Walau mata fi wasatil Ka'bah, biarpun dia matinya di tengah-tengah Ka'bah. Jadi silaturahmi ini terbagi 2 macam. Ada yang am, ada yang khos. Am, yang umum, itu sesama muslim. Muslim akhul muslim. Sesama muslim saling memaafkan. Yang mana berat? Yang berat minta maaf atau yang berat memberikan maaf? Yang berat meminta maaf. Ya, kalau yang tidak mau maafkan, tidak mau, repot. Nah, yang agak berat adalah meminta maaf. Nah, jadi kita sambung tali silaturahmi masuk pada bulan Muharram ini. 9, 10, wabil khusus ketika 10 Muharram. Kita sambung tali silaturahim kita. Tali silaturahmi kita kepada sesama muslim. Kalau yang khos itu ketika dia jalurnya dari nasab. Bapak, ibu, adik laki-laki, adik perempuan, keponakan, paman sebelah bapak, paman sebelah ibu. Nah, ini kita sambung tali silaturahminya. Jangan sampai terputus. Takut kenapa? Takut dilaknat. Takut nanti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dilaknat oleh Allah seumur hidupnya gara-gara memutuskan tali silaturahmi, ini susah. Ya, susah untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang gara-gara sedikit sepele ribut. Gara-gara kesinggung tidak teguran sampai seumur hidup. Kadang-kadang nyenggol bahu dikiranya nantang. Dan yang lain lah, macam-macam. Ada yang utang 100.000 tidak bayar, ya hilang lari tidak negur. Atau misalnya utang ditagih marah, ya
Aturan kalau orang datang nagih hutang kita bayar. Ini tidak, orang yang ngutangin dimarahinya. Ini hebat dunia zaman sekarang. Iya Pak Mansur. Iya. Dia yang ngutang tapi dia yang marah. Ini untuk zaman sekarang. Kalau dekat pondok kemarin itu yang ngutangin dibunuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau yang bunuh al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka. Sudah dijamin sudah. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membunuh dan yang dibunuh memang niatnya sama-sama membunuh, ini dia masuk ke dalam neraka. Kita sambunglah tali silaturahmi kita ya, sesama muslim dari jalur daripada am ataupun khusus ya, dari jalur nasab. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang keempat, zur aliman. Zur, ziaralah ke tempat orang alim. Orang alim itu siapa? Al-amil bi ilmihi. Orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Itu orang alim. Orang alim yang mengajarkan ilmu syariat, orang yang memberitahu halal dan haram, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita tawadhu, mengenalkan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan ketika 10 daripada bulan Muharram, ya Asyura. Diperintahkan untuk kita ziarah ke tempat orang alim. Tapi ada yang bilang, Beb, tempat kami tidak ada orang alim. Ada orang alim tapi sudah wafat. Ya ziarah. Nyambung tali silaturahmi juga, ziarah ke makam yang ahya'an wa amwatan. Kepada orang yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ketika dia ziarah ke tempat orang yang hidup, itu antara hubungan dia, zahir dan batinnya, ya itu langsung menyambung. Tetapi ketika orang yang sudah wafat, zahir dan batinnya nyambung enggak? Nyambung. Dan lebih kuat ya batinnya seseorang ketika dia kontaknya kepada orang yang sudah wafat. Karena kenapa? Apa dalam ayat suci Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Janganlah engkau mengira dan menyangka bahwasanya orang yang mati di jalan Allah, di antaranya orang mati di jalan Allah di dalam medan peperangan, orang yang mengajarkan ilmu syariat, yaitu orang alim. Bal anwad, akan tetapi mati. Bal amwad, bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kita tidak merasakan. Ada sebagian hamba Allah yang Allah kasih kelebihan. Dia punya hati itu ta'alaknya kepada orang yang sudah wafat lebih dekat daripada orang yang hidup. Dan pernah ada sebagian aulia, orang-orang soleh itu, interaksi mereka kepada orang yang dalam kubur itu lebih kuat daripada orang yang hidup. Kita contoh, kita keluarga, anak, istri. Zaman sekarang ya, suaminya di depan, si istrinya di belakang, si anaknya di kamar atas, loteng. Kalau zaman dulu kalau kita manggil anak naik ke atas, ayo nak turun makan. Manggil istri belakang, ayo kita duduk di depan. Kalau sekarang pakai mak atau mi depan. Bapak nunggu di depan. Anaknya megang HP juga, turun nak makan di bawah. Apa? Kontak batinnya jauh. Iya dekat tapi jauh. Contoh, kita punya keluarga di Mekah. Ya. Tetangga sebelah kita ini tidak ada yang tahu. Tidak pernah kita duduk, tidak pernah ngobrol. Tetapi dari Indonesia kita kontak ke Mekah. Yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Betul? Ya, betul kan? Nah, tetapi kontak batin seseorang kepada orang yang sudah wafat itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Wabil kontak kita kepada Nabi SAW.
Kita sholawat nih malam kemarin nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu disampaikan kepada malaikat ke makamnya Nabi, bahwasanya fulan bin fulan bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Ini tidak terputus nih. Biarpun jutaan triliunan manusia, dia solawat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menunjukkan apa? Kontak batin ya seseorang yang alim, aulia, syahid, wabil khusus Nabi itu lebih kuat daripada orang yang hidup di hadapan kita. Ahibbail kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zur aliman ya. Diperintahkan ziarah kepada yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, di antaranya orang alim, orang yang berilmu. Guru SD ziarah boleh. Sama alim. Karena anak dulu punya guru bahasa Inggris. Anak belajar dulu sama beliau. Ya, ziarah. Atau matematika. Ziarah. Atau guru yang mengajarkan agama. Jadi konteksnya bukan hanya agama saja ya. Diperintahkan yang penting dia alim, berilmu. Wabil khusus ketika dia mengajarkan untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik, maka aku tidak kenal dengan Tuhan. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iktihal. Iktihal itu bercela. Cela itu bukan untuk hanya perempuan. Laki-laki juga disunnahkan untuk bercela. Punya celak di rumah? Nah, itu dipakai celaknya ketika 10 daripada bulan Muharram. Pakai celak. Di kanan berapa kali? 3 kali. Sebelah kiri 3 kali. Ini keutamaan celak ini sebenarnya bukan hanya bulan 10 daripada bulan Muharram saja. Kalau bisa setiap hari kita pakai celak. Tapi ada sebagian orang identiknya Beb. Yang pakai celak itu kayaknya agak-agak apa? Iya, agak kemayu dikit. Enggak. Itu pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam makhulan. Nabi itu lahir sudah tercela. Dan itu amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya celak itu yuhaddul basar, menajamkan pandangan. Kalau pengen matanya selalu sehat walafiat, memperbanyak, dia selalu iktihal, pakai celak. Tapi sebagian ada celak palsu, hati-hati. Banyak ya? Celak yang palsu itu kita pakai bukannya nyehatin mata pandangan kita, malahan jadi rabun. Ya. Tidak tahu kikiran apa besi itu masukin dalam. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan insyaallah asli. Ya, asli. Atau ithmid. Ithmid itu yang celak berwarna agak kemerah-merahan. Itu dipakai. Itu yang paling disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah antum misalnya balik nih besok bulan 10 daripada bulan Muharram itu. Woi, pakai celak. Pasti dipuji sama istrinya. Oh ya, abang ini gagah nih malam ini. Iya, beda kalau orang yang tidak bercelak sama pakai celak. Beda. Kelihatannya gagahnya. Nah, kalau tidak percaya boleh. Besok pakai celak nih. Di sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ya, diniatkan ya. Niatnya apa? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi SAW ada satu perempuan. Perempuan ini dia hobinya pakai celak. Dia pandangannya sekian mil, itu dia bisa memantau melihat musuh. Jadi di atas gunung dia ngelihat. Ketika ada musuh, ini dia ngelapor bahwasanya ada musuh bakal nyerang. Kadang kan musuh itu nyerindak pakai daun-daunan kan. Ya. Ini dia kelihatan dari jauh. Alhasil dari pihak musuh diselidiki. Kok bisa ketahuan kita? Siapa mata-matanya?
Ya, dari dalam Islam itu yang ada yang ngelihat si perempuan ini. Akhirnya orang kafir tahu, yang memberikan kabar ini perempuan ini. Akhirnya ditangkap ini perempuan, dilihat matanya. Dicongkel matanya, dibunuh ini perempuan, dicongkel matanya, di pinggir sininya banyak bekas daripada kuhul, celak. Celak banyak. Nah, itu keutamaan daripada celak sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kadang ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi kita malu pakai celak, malu. Ya. Kadang sebagian orang tidak mau dia pakai celak, itu perempuan pakai itu. Laki-laki tidak pakai celak, tetap disunnahkan. Kalau pengen pandangan matanya selalu tajam. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi puasa, yang kedua puasa, salat, yang ketiga menyambung tali silaturahmi, keempat ziarah menjenguk orang alim. Kelima adalah memakai celak. Keenam mashur ra'sul yatim, menyentuh kepala anak yatim. Sebagian ada orang bilang ya, yang sudah tua-tua berumur, ini anak yatim juga nih katanya. Apa saya sudah lama meninggal. Pegang juga. Nah, biasa alhamdulillah ya. Kebiasaan kita wabil khusus di Jambi, ada sedekah bubur. Masih ada? Bubur Asyura. Di daerah sini ada? Tidak ada. Ya, di Kampung Manggis masih. Di Kampung Manggis atas, bawah masih. Masya Allah. Buat bubur, diwadahin. Jadi yang ngumpul ini bukan anak yatim sebenarnya. Ya. Yang anak yatimnya cuma 1 orang, 2 orang. Sisanya ya tetangga-tetangga lah datang. Anak-anak kecil yang dipegang kepalanya mashur ra'sul yatim. Nah, ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Nah, ini anak yatim bayi khusus yang dipegang. Kalau yang lainnya tidak dipegang. Kalau pengen megang, peganglah semua. Kadang emak-emaknya pun ikut, emaknya dipegang juga. Tidak boleh, haram itu. Ya, emaknya tidak boleh dipegang. Atau anak yang sudah balighah, yang sudah baligh itu juga tidak boleh disentuh. Nah, kecuali kalau dia pakai hijab ya, ketutup. Ala-kulaka kita tidak punya hajat juga untuk menyentuh. Nah, yang diperintahkan hanya orang anak-anak ya, anak-anak yatim. Anak-anak yatim kapan? Yang belum akil baligh. Kalau yatim yang sudah baligh banyak. Ya, banyak. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sebagian buburnya diwadahin, dikasih pakai amplop ya, kasih 5.000 atau 10.000 di dalamnya. Ya, 10.000 bagi-bagi, satu kampung antrian dari pintu depan keluar pintu belakang. Ada juga sebagian masuk lagi. Nah, itu disunnahkannya. Di antaranya adalah mashu ra'sul yatim wa tasaddaq. Dan setelahnya apa? Tasaddaq. Kita mensedekahkan hartanya kita. Di antaranya kayak buat bubur atau masukkan ke amplop untuk anak-anak ya. Setelah itu lagi yang dianjurkan ada tausi'atu alal iyal, melapangkan untuk keluarganya. Siapa? Istri, anak, orang tuanya. Nah, kita lapangkan. Kita spesialkan hari 10 daripada bulan Muharram itu kita khususkan. Apa khususnya? Anak biasanya jajan 5.000, kasih 10.000. Istri misalnya dikasih 100-200.000, kasih 500.000. Ya, kalau di daerah Malaysia itu, di Malaysia ya, dia sesuai dengan hari pernikahan. Kalau pernikahannya makin tua, suami membelikan emasnya makin tebal. Ya, sukunya makin banyak.
bertingkat-tingkat dia. Kalau misalnya 1 tahun dapat gelang tangan yang satu rantai yang kecil itu. Kalau masuk ke 2 tahun agak tebal dikit. Kalau masuk ke 10 tahun, 20 tahun yang tebalnya segini nah. Berapa suku itu? 24. Ya, yang 30 sukuan itu nah. Nah, itu kalau pernikahannya terlalu tinggi. Jadi dianjurkan tausiatul iyal, si istrinya kalau belanjanya biasanya belanja ikan, ayam misalnya, ditambah lagi daging. Biasa belinya 1/4 ditambah sekilo. Nah, ini disunnahkan. Nah, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi repot Beb kalau bawa ke toko emas mau diborong semua. Yang penting intinya ala kulli hal ada yang kita berikan semampunya kita. Jangan gara-gara ini harus memuliakan bulan 10 daripada Muharram ini harus memuliakan istri. Ya, memuliakan tetapi tergantung kemampuan. Ada satu kisah di Khurasan. Khurasan itu daerah Irak, ya, daerah Irak bersebelahan dari Irannya. Di bagian lautnya, di bagian laut itu nama daerah Khurasan. Daerah Khurasan itu ada satu raja. Ini raja ini paling kaya, paling terkenal ini raja dermawannya. Tetapi ada salah satu orang fakir datang. Ketika fakir tadi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Malik, wahai raja. Lalu raja tadi mengatakan, kenapa engkau datang ke sini? Wahai raja, saya adalah fakirun, dzu'iyal. Saya ini orang fakir, saya ini punya anak banyak. Kalau zaman dulu orang punya anak itu sampai 10, 12, 15. Ada yang 100. Di mana daerah Afrika? Sekarang nih, anaknya 100. Bininya 4. 102 kalau daerah sekarang nih, nambah lagi 2. Masuk akal, Arif? Masuk? Ya. 100 lebih anaknya, Masya Allah. Lalu ini orang fakir datang kepada Raja Khurasan, mengeluhkan dirinya, wahai raja, saya ini orang yang tidak mampu, saya ini miskin punya anak. Saya ini pengen dengan kemuliaan daripada bulan 10 Muharram ini, saya memohon kepada engkau, saya minta daripada 10 daripada potong roti dan 5 potong daging dan 2 dirham. Apa kata raja? Saya tidak akan memberikan kepada engkau. Padahal si miskin ini, wallahi, saya bersumpah dengan 10 kemuliaan yang Allah berikan pada bulan 10 Muharram ini. Dia bersumpah dengan 10 Muharram. Alhasil si miskin tadi diusir sama raja, hatinya pecah, hatinya gelisah, hatinya gundah. Di tengah perjalanan sebelum dia pulang ketemu orang Nasrani. Lalu si fakir tadi mendekati orang Nasrani, wahai fulan Nasrani, ya, kata dia. Wallahi, dengan kemuliaan bulan 10 Muharram ini, aku memohon kepada engkau. Apa yang engkau inginkan, kata orang Nasrani tadi. Saya minta kepada engkau 10 potong roti, 5 potong daging, dan 2 dirham. Apa kata orang Nasrani ini? Dengan agamamu, dan engkau bersumpah dengan 10 Muharram yang mana hari dimuliakan oleh Tuhanmu. Ini orang Nasrani tahu nih, 10 Muharram ini hari yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah. Saya akan memberikan kepadamu 10 karung gandum. Bukan 10 potong roti lagi. 10 karung gandum dan 100 potong daging dan 200 dinar. Dan 1 bulan engkau tidak usah kerja, katanya. Diberikan sama orang Nasrani itu. Lalu si fakir tadi ngomong, kenapa kok engkau dengan ringannya memberikan aku sesuatu barang yang berharga ini? Apa kata si Nasrani tadi? Saya mendengar ucapanmu dengan wallahi.
dengan sumpahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah akhir dia ambilnya langsung ke rumah dia. Alhasil si Raja Khurasan tersebut diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpinya apa? Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu wahai Raja Khurasan. Diperintahkan ada hatib suara dalam mimpinya nyuruh ngangkat kepalanya. Ketika raja tadi mengangkat kepalanya, dia ngelihat dua istana yang sangat megah dan agung. Megah ini istana ini terbuat dari emas dan perak. Terbuat daripada mutiara dan yang lainnya. Sangat megah. Kalau kita ceritakan panjang lebar ini. Yang penting intinya istana dilihatkan oleh Allah. Lalu suara tadi mengatakan, wahai Raja Khurasan, ini istana sebenarnya Allah akan memberikannya kepadamu. Dikarenakan engkau menolak ya daripada apa? Engkau menolak daripada pemberian atau orang fakir minta kepada engkau, lalu Allah mengalihkan ini dua istana untuk orang Nasrani. Kaget ini raja ini. Ketika kaget, bangun dia, besoknya langsung ketemu sama orang Nasrani tersebut. Dijumpainya orang Nasrani. Si Nasrani. Kemarin ayul amal, apa amalan yang engkau kerjakan? Ada orang yang minta tak sama engkau? Akhirnya orang Nasrani tadi cerita. Betul, ada satu orang fakir, dia mengeluhkan, dia bersumpah dengan 10 Muharram. Akhirnya aku berikan lebih daripada yang dia minta. Lebih yang sesuatu yang diminta sama dia, aku berikan lebih daripada itu. Apa kata raja? Tadi malam saya mimpi, saya ketemu dijumpai dua istana yang sangat megah dan mewah, itu Allah berikan kepada engkau. Si Nasrani tadi sebenarnya kaget juga kan? Lalu si raja mengatakan, sudah wahai Nasrani, aku ganti 100 kali lipat daripada yang engkau berikan kepada orang yang fakir tersebut. Apa kata Nasrani tersebut? Kullu makbul ghali. Sesuatu yang sudah diterima itu harganya mahal. Pintar juga orang Nasrani. Sesuatu yang makbul indallah, sesuatu yang makbul di sisi Allah itu harganya mahal. Tidak bisa ditukar dengan 100 kali lipat, kata Nasrani tersebut. Alhasil si raja tadi balik lagi ngomong, ente tidak bakalan dapat ini istana, kata dia, karena engkau orang kafir, kata dia. Apa kata orang Nasrani tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk ke dalam agama Islam. Langsung masuk agama Islam. Nah, inilah kemuliaan daripada bulan Muharram, yaitu bulan 10 daripada bulan Muharram. Nah, ini diperintahkan untuk kita tasaddaq. Wabil khusus di antaranya tausiatul alal iyal, melapangkan untuk keluarganya. Ya. Misal contoh belanjanya bisa ya ayam 1/2 kilo dilebihkan 1 kilo. Atau misalnya apa lagi? Contoh selain itu. Hah? Nah, beli bukuan. Kalau bukuan tuh kayaknya tidak semangat ibu-ibu. Yang semangat tuh kalau dibawa ke pasar emas. Ya Bu ya. Dibawa ke pasar emas dan emasnya itu lebih berat daripada yang sudah-sudah. Nah, itu tausiatul alal iyal. Nah, dia punya anak biasanya mainan, ada mainan biasa, besok dibelikan mainan yang agak mahal sedikit. Atau jajannya biasa 5.000 kasih 10.000 atau 50.000 atau 100.000. Nah, ini disunnahkan, dianjurkan. Begitu juga sebagian adat-adat ya suku Bugis ya. Itu kalau masuk bulan 10 Muharram, dia beli apa? Beli kuali, beli panci, macam-macam yang dia beli untuk peralatan dapur. Karena kenapa? Nah, karena beranggapan bahwasanya apa yang dibeli ketika bulan 10 Muharram itu dia bakal
utuh ya, sampai 1 tahun setelahnya. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man wasa'a ala iyali, barang siapa yang melapangkan daripada untuk keluarganya, wasa'allahu alaihi sanakullaha, maka Allah akan melapangkan 1 tahun sempurna. Jadi 1 tahun itu sempurna, diberikan kelapangan, keluasan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau suami yang memberikan lebih, itu nanti tahun ke depannya bakal dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kalau tidak percaya, uji coba. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga gallimudz dzufran, memotong kuku. Ini kuku dipotong. Ketika masuk bulan 10 Muharram. Kemarin Jumat Beb sudah dipotong Beb. Ya, ini sengaja pakai bulan 10 baru dipotong. Ya, kalau yang sudah agak ini mungkin 2 hari sudah agak ini sudah ada ya, bisa dipotong. Itu sunnahnya. Lakul hal boleh motongnya telunjuk dari tengah, jadi manis, kelingking, jempol. Nah, dari jempol sini sampai ke kelingking. Lakul hal ada 3 cara, ada 3 kefiyah. Boleh bebas. Yang menurut Imam Ghazali juga boleh. Nah, tapi ditelunjuk ini dulu. Ya, dipotong. Setelah itu jari tengah, manis, kelingking, jempol. Baru yang ini, jempol sampai ke belakang. Kalau yang kaki dari mana? Nah, kaki itu dari jempol sini. Nah, jempol kanan, sudah itu ke sini. Nah, baru jempol kiri ke belakang. Nah, ini dianjurkan, disunnahkan untuk dia memotong kuku ketika 10 daripada bulan Muharram. Terakhir, untuk membaca surah Al-Ikhlas Al-Famarrah 1000 kali. Nah, masuk bulan 10 Muharram itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pencet terus. Misalnya sanggupnya maghrib pakai 300, Isya 300 berapa? 600. Besok lagi subuh 300 berapa? 900. Setelahnya baru zuhur. Diselesaikan berapa? 1000. Kan tidak ada susah, tidak repot. Nah, penting pengamalannya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya amalan-amalan yang masuk ketika pada bulan 10 Muharram. Lebih khusus jangan lupa untuk berpuasa. Puasa 9, 10, 11. Kalau bisa 9, 11 ya 10. Ya, alhamdulillah. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung pelajaran kita syarat kedua, syarat mengikuti imam. Pertama kemarin an la ya'taqid butulan salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Dia tidak berkeyakinan batalnya salat imam disebabkan hadas atau selain hadas. Contoh kalau imamnya belum wudu, ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, imamnya baru ingat, maaf makmum, ana tadi lupa wudu, batal. Atau si imamnya belum mandi junub, sudah salam, ngomong lagi, maaf makmum, ana belum mandi junub. Kira-kira malu dak imamnya? Malu sama Allah, jangan malu sama manusia. Tapi kalau diam-diam, tanggung jawab imam. Maka ada sebagian orang disuruh jadi imam, jangan ke kanjian. Suruh jadi imam, belum orang suruh jadi imam, dia sudah maju dulu. Jangan. Karena kenapa? Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya berat. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghairihi atau selainnya, seperti imamnya orang kafir. Imamnya orang kafir atau imamnya tadi tidak
sunat. Kemarin sudah diceritakan. Imamnya tidak bersunat. Nah, ini sholatnya kita tidak sah. Jadi ada yang bilang, Beb, ana imam itu tidak sunat, Beb. Tapi ana di belakangnya jadi makmum sudah 20 tahun misalnya. Baru ketahuan dia tidak sunat. Kenapa? Kemarin ada bidan yang ngasih tahu ketika masang keteternya itu. Teternya itu. Tidak tahunya dia kulupnya masih ada misalnya. Apa hukumnya? Wajib dikodok semua atau tidak? Wajib. Nah, wajibnya ketika ente ngikut sama dia itu hari-hari itu. Insyaallah kalau 20 tahun lumayan. Jadi kita mengkodok sholat. Bihadatsin atau contoh kemarin kita contohkan seperti imamnya selain daripada madhab Syafi'i. Ada faham yang lain, bersentuhan dengan istri itu tidak batal. Bersentuhan dengan istrinya itu tidak batal wudhunya. Tapi dalam madhab kita Syafi'i, ketika bersentuhan dengan istrinya ini membatalkan wudhu. Karena istri itu bukan mahram. Kalau seandainya istri itu mahram, maka haram untuk kita menikahinya. Paham? Ya, haram untuk kita menikahinya kalau dia mahram. Ingat, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu berpakaian ihram. Setelah itu an la ya'taqid wujub qada'iha alaihi wa an la yakuna ma'muman wala ummiyan. Nah, titik yang ke sini yang keempat wala ummiyan. Syaratnya ketika kita makmum tidak boleh mengikuti imam yang ummi. Apa pengertian ummi? La yaqra wa la yaktub. Yang tidak bisa baca, yang tidak bisa nulis. Tapi ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bacaan Al-Qur'annya bagus. Boleh tidak kita ikut? Boleh. Karena Nabi SAW Nabiul Ummi. Nabi kita Muhammad itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Maka di zaman dulu sebelum datangnya Nabi, sebelum datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah turunkan wahyu, orang-orang sebelum zamannya Nabi itu mereka itu memakai kecerdasan otaknya mereka. Jadi hafalan dihafal. Apa yang masuk dihafal. Tidak dicatat. Kalau zaman sekarang ini kan tidak kita catat. Kalau catatannya hilang ilmunya. Iya betul kan? Atau misalnya dicatat HP-nya ngeblank. Atau masuk virus misalnya. Atau terblokir. Hilang ilmunya. Nah, jadi al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukannya di lembaran-lembaran kertas. Kalau misalnya orang alim, ilmunya di dalam kitab, ketika rumah orang alim tadi terbakar, hilanglah ilmunya. Betul? Nah, jadi orang alim itu ilmunya fis sudur, di dalam hati. Biarpun kitabnya terbakar, biarpun kitabnya ketinggal, insya Allah dia bisa bakal menjelaskan apa yang ada di dalam isi kitab tersebut. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ummi dalam bahasa man la yagra wa la yaktub. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu Nabi bisa nulis, Nabi bisa baca, berarti Al-Qur'an itu adalah buatan atau karangan Nabi Muhammad. Jadi mukjizat Al-Quran diantaranya Nabi itu tidak bisa baca dan Nabi tidak bisa nulis. Wal istilah al-fuqaha, dan menurut istilah para ahli fikih mengatakan man la yuhsinu harfan minal Fatihah. Siapa yang tidak bagus huruf di dalam membaca Al-Fatihah. Misal contoh, kita nih mau ngikuti imam nih. Imamnya takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Atau misal contohnya lagi apa lagi? Ha kecil dibacanya ha besar. Walad dotnya dibaca walad tolin misalnya. Dotnya dibaca dengan to. Atau ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim apa mustaqim?
Mustaqim, bukan mustaqim. Ini bacanya dia ngerubah salah satu huruf daripada Al-Fatihah. Boleh tidak kita ikutin? Tidak boleh. Kalau bagi orang yang memang bacaannya bagus. Kalau seandainya bacaannya samu, misal imam samu, makmum samu. Ya ikutin. Tawakal Allah. Ada sebagian kadang kalau sudah takbir Allahu Akbar. Yang banyak sering itu kadang Bismillah. Kepalanya goyang-goyang. Kalau qori itu dia duduk bukan dalam keadaan sholat, mau goyang-goyang tidak masalah. Ini dia lagi sholat. Nah, jadi kalau imamnya bacaannya tidak bagus dalam bacaan Al-Fatihahnya, biarpun satu huruf tidak bagus, cadel misalnya. Kalau misal contoh tidak bisa R, boleh tidak? Ar-Rahmanir Rahim, boleh? Ini di sini sebutkan man la yusinu harfan minal Fatihah. Orang yang tidak bagus harfan satu huruf daripada Al-Fatihah. Boleh? Tetap tidak boleh. Bisa jadi imam, mundur ente. Kecuali kalau makmumnya bedarot semua. Bedarot semua tidak boleh. Ya, makmumnya R-nya tidak bisa, jadi boleh. Nah, kalau misalnya makmumnya lebih bagus bacaannya daripada imam, nah ini makmum ini tidak sah. Nah, itu syaratnya wala umiyan. Istilahnya apa? Dia jadi imam menunjukkan ke jalan yang lurus, tapi dia bacaannya tidak lurus. Ya, jadi imam tuh dia harus lurus bacaannya. Apa idza kana al-ma'mum mithlahu fima la yuhsinuhu wa in khalafahu fil badal kan yubdila ahaduhuma ra ghinan wal akhar laman fala yadur. Ini tidak apa-apa nih. Ama idza kana al-ma'mum mithlahu, apabila kalau makmum sama seperti imam, la yuhsinuhu ndak bagus bacaannya. Ka'an yubdila ahaduhuma ra ghinan. Ra itu dibacanya kan Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Si makmum sama, imamnya sama misalnya. Nah, itu ndak masalah, boleh. Wal akhar la man fala yadur. Dan yang lain ngerubah ra itu lam. Ar-Rahman Allahman misalnya. Allahman fala yadur, maka tidak apa-apa. Kalau sama, ya, imamnya sama, makmumnya sama. Satu perguruan mungkin. Satu perguruan. Nah, itu boleh, tidak batal salat. Wa mahal idgham kan yaqul al-muttaqim wa sumya arat aidan wa yasiku dwar al-qarahid bil itmam wa hum yakarrar. Nah, jadi boleh nih misalnya kebetulan kalau imamnya mengulang tak. Contohnya apa? Tak. An'am tata misalnya. An'am tata alaihim misalnya. Boleh? Kalau dia memang yukarrir tak, di sini sebutkan yasih kedua. Tapi hukumnya hanya makruh. Wal fa wa huwa man yukarrir fa wal wa huwa yukarrir wa. Misalnya diulang-ulang, wawunya diulang, fa-nya diulang. Wa kadza sairul huruf. Wa biman yalhanu lahnan la yughairul ma'na. Yang penting intinya ada yang tidak merubah makna. Contoh misalnya apa? Siratal dibacanya ziratal mustaqim. Itu ada qiraatnya, ada qiraat. Itu beda. Ini tidak ngerubah daripada makna. Nah, begitu juga sama seperti iyyaka na'budu wa, ada sebagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kafnya tidak nyambung. Kalau nyambung maknanya berbeda. Ini ngerubah yughayyirul makna, merubah daripada makna. Kalau ngerubah makna, nah ini otomatis bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Dan begitu juga sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah rukun di dalam
di dalam sholat. Ini sensitif ini ya dalam Al-Fatihah ini. Intinya Al-Fatihahnya kalau betul, insya Allah semuanya bakal betul. Kalau Al-Fatihahnya salah, itu insya Allah semuanya bakal salah. Tapi ndak harus suaranya harus bagus, ndak. Yang penting makhraj hurufnya, tasydidnya, tajwidnya, panjang pendeknya betul. Itu sudah cukup. Ndak harus suaranya kayak imam imam yang di Mekah itu, ndak. Wah, ini anak harus jadi imam, suaranya mirip Sudes misal. Atau mirip siapa lagi? Qori internasional misalnya. Ndak harus seperti itu. Yang penting bacaannya sudah ditashihkan, ini betul. Ada sebagian ya, alhamdulillah waktu di Yaman ada satu syekh, satu guru. Beliau memang ahli qiraat bacaan. Kita baca Al-Fatihah di depan beliau, berulang-ulang itu. Ulang-ulang. Setelah pas bacaannya baru diijazahkan. Ada ijazahnya untuk qiraah daripada Al-Fatihah. Nah, kalau untuk zaman sekarang ini banyak yang guru-guru buka madrasah, buka pesantren, ada yang buka tempat tahfidzul Quran. Dia buka saja tahfidzul Quran, tetapi apa? Tidak ada sanadnya. Bacanya bagus, Masya Allah, tapi tidak bersanad. Sayang. Pernah ada satu anak Habib itu sekolah, kursus lah belajar bacaan Al-Quran. Jadi ketika ditanya, maaf Bu, ini sanadnya dari mana Bu? Bingung dia jawab. Maaf Bu ya, bukan saya nyinggung Bu. Sanadnya dari mana Bu? Maka dalam bacaan ini kan ada sanadnya semua. Saya bilang, tidak ada Pak, ini tidak pakai sanad, cuma metode saja. Biarpun metode harus ada sanadnya. Ya, harus pakai sanad. Banyak enggak? Banyak. Ya. Ini orang kaya nih, dia punya kemampuan finansial membangun fisik bangunan. Dia bangun fisik bangunan, sudah itu dia cari guru yang hafal Quran disuruh ngajar. Enggak tahu ini guru dari mana sanadnya, belajarnya ngambilnya dari mana, guru mana, wallahu alam. Yang penting dia bisa baca Quran. Dimasukinlah di situ. Nah, itu kadang-kadang paham-paham yang agak nyeleneh itu. Ada juga buka madrasah dan yang lainnya seperti itu juga. Nah, kecuali kita belajar dengan orang yang paham dengan Al-Quran dan lebih afdal dia ada sanadnya. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ngikuti imam, lihat dulu imamnya ummi atau tidak, bisa baca atau tidak, bacaannya bagus atau tidak, merubah huruf atau tidak, atau merubah makna atau tidak. Kalau misalnya ragu, rekam imamnya tadi lagi sholat. Nah, sudah rekam, simpan. Boleh lagi sholat ngerekam. Nah, sebelum sholat, rekam dulu Fatihahnya. Baru ditashihkan, kirim. Kirim. Coba dengarkan, betul enggak nih bacaannya? Nah, lalu setelahnya lagi, syarat ketika kita mengikuti imam, wa an la yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Tidak boleh dia mendahului siapa imamnya fi mauqif, di tempat imam berdiri. Jadi kalau dia dalam keadaan posisi berdiri, kita jadi makmum, di mana tempatnya kita? Di belakang tumitnya imam. Itu batasannya. Ini imam. Kalau kita makmum, ini boleh nih. Sini. Boleh ke depan sini, atau di belakang tumitnya imam. Di sini. Kalau mau maju sini juga boleh. Yang penting tumit kita ini di belakang tumitnya imam. Tak boleh ke depan. Karena ada sebagian orang ini kalau dia tinggi kan panjang kakinya. Ya kan? Ada yang kecil,
kakinya kecil. Nah, dia yang diibroh yang dianggap tumit kaki. Ini posisi kalau berdiri. Kalau posisinya duduk, coba duduk. Ada gambaran enggak imam sholat duduk sama makmum? Nah, ini kita jelaskan makmumnya be. Nah, ini si makmum mau ngikuti imam, posisinya duduk gini. Boleh dia duduknya seperti ini. Nah, boleh dia duduknya seperti ini. Boleh dia duduknya tahiyat akhir. Atau boleh juga dia duduknya bersila. Boleh juga ngelunjur. Kalau tidak telap misalnya. Nah, ngelunjurnya apa? Dia ini agak yang dianggap bukan kakinya. Misal kakinya ke depan sini, imam melebihin kaki imam. Tidak, imam tetap. Dia yang dianggap adalah aliyateh. Bokongnya ini. Bokongnya tidak boleh maju dari tumitnya si imam. Kalau kakinya ngelunjur gini tidak masalah. Sah, boleh. Misalnya sopnya panjang, makmumnya di ujung sana misalnya. Ini biasa yang duduk di kursi atau yang ngelunjur itu kan di sudut. Tidak mau ganggu orang yang di depan biasa kan. Nah, ini ngelunjur, yang penting dia bagian di sini ya. Aliyaten ini, aliyateh. Nah, pinggulnya itu batasan daripada tumitnya. Tidak boleh dia lebih maju. Nah, itu posisinya kalau makmumnya dalam keadaan duduk. Kalau berbaring, apa yang dianggap? Kalau berbaring, misalnya si imamnya tadi baring, kebetulan di rumah sakit ya, kebetulan sakit si berapa orang, 4 orang, akhirnya dia sepakat ya kita sholat jamaah yuk. Misalnya itu sholat jamaah, siapa yang jadi imam? Oh, bapak lah, pas tuh arah kiblat. Nah, jadi bapak yang ada sana kiblat misalnya, sana kiblat. Nah, apa yang dianggap adalah ininya, punggungnya ini yang dianggap. Dia agak mundur ke belakang dikit. Nah, yang si imamnya agak maju. Kalau misalnya telentang, ada enggak gambaran dia ngikutin imam telentang? Ala kulli hal sama be. Yang penting dia enggak melebihin daripada tumit ataupun daripada ininya nih, belakangnya ini. Nah, sudah. Kalau misalnya seandainya dia telentang enggak bisa apa-apa lagi, ya sudah sholat sendirian. Ya sholat sendirian. As-sadis min asy-syurut sihhatul qudwa an ya'lam al-ma'mum ay aw yadhann an intiqalat al-imam qabla an yusra fi rukn ats-tsani bi an yara aw ba'dahu al-ma'mum aw yasma'u sautan ila akhirih. An al-khamis min asy-syurut sihhatul qudwa an la yataqaddam al-imam bi jami' ma atamada alayhi al-juz' mimma atamada alayhi al-imam fil qiyam wa ghairihi. Kayaknya yataqaddam huwa qa'im bi aqibihi. Kalau dia dalam keadaan berdiri, dia ngikuti tumitnya. Tumitnya imam, tidak boleh maju dari tumitnya si imam. Biarpun kakinya panjang ngelebihi jari imam tidak masalah. Yang penting tumitnya, patokannya tumit. Wa huwa qaidun bi aliyatih. Kalau dia posisinya duduk, itu di aliyatihnya, di pinggangnya ini nah. Di bagian apa namanya? Ya pinggulnya. Pinggulnya tidak boleh ngelebihi daripada tumitnya si imam. Lebih daripada tumitnya si imam. Si imam. Tidak boleh ngedepanin. Dia harus di belakang ini pundaknya si imam. Kalau dalam keadaan muttaji, miring sebelah kanan. Wa huwa mustalgi bi ra'sihi. Maka dia telentang dengan kepalanya. Kalau misalnya seandainya kalau ada ini, ya sudah. Ini imam di depan, dia di sini telentang tetap. Kalau bisa kan kemarin diangkat ya. Diangkat sedikit bantalnya. Apa kalau di rumah sakit itu kan bisa di ini apa namanya? Bisa ditegakkan kan dikit. Nah, kalau misalnya tidak bisa ditegakkan, pakai bantal, diganjal di sini ya, kepalanya. Nah, dia sholat. Ala kulli hal. Jadi kalau tidak bisa lagi sudah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti disolatin. Nah, insyaallah minggu depan kita masuk
syarat kedua masih an ya'lama intiqal di imam ayyajtama fil masjid. Ini pembahasan tentang masjid ya. Nah, ini pembahasan tentang masjidnya agak rumit nih. Ada sebagian orang yang tidak paham. Jadi insyaallah minggu depan bakal kita jelaskan. Ada contoh misalnya ada. Ini contoh gambarannya. Nah, ini masjid nih. Nah, ini masjid. Ini mihrab masjid. Nah, ini mihrab masjidnya. Nah, biasa di masjid ini kan ini ada pintu nih. Ini pintu, ini pintu. Kebetulan di luar ini masjidnya ini pas-pasan. Di sini apa jalan umum. Ini jalan. Nah, ini masjid, ini imam nih. Nah, ini imam. Si makmumnya di sini nih. Si makmumnya di sini. Apa hukum sholatnya makmum? Ini imam. Ini sholatnya si makmum tidak sah. Karena kenapa? Si makmum tidak bisa ngelihat imam dan si makmum ini tidak bisa melewati sesuatu yang bisa menyampaikan dia kepada imam. Kecuali kalau di sini ada pintu. Syubbak, bab atau syubbak atau jendela kecil. Misal kiblat di sana nih. Ya sholatnya di sini, sudah tuh di sini ada dinding lagi di sini. Biasanya kadang-kadang ada madrasah di sini. Sini madrasah. Nah, sini masjid. Ini bukan wakaf masjid. Tapi kalau di sini ada syubbak, jendela kecil dan dimungkinkan untuk dia melangkah lewat, ini sah sholatnya. Atau pintu, kalau pintu kan lebih gampang. Kalau jendelanya ada batasnya segini nah. Nah, baru jendela kalau dibuka lepas jendelanya dia bisa masuk melalui imam. Nah, itu kalau dia di luar masjid. Lagi ada nih pembahasan khusus. Ada ketika dia imamnya di masjid. Ada juga di sini ada pintu lagi. Ada pintu yang memang terbuat dari kayu, ada yang permanen. Contoh kalau kaca itu permanen atau enggak? Permanen kan? Tapi dia ada di sini biasanya ada pintu dari kaca. Pintu yang dari kaca ada zaman sekarang ini dia kalau orang lewat dia terbuka sendiri kan otomatis itu. Bagaimana seandainya ketika dia sholat sama imam dia di sini posisinya? Kalau di pintunya dibuka ketika lampunya hidup bisa terbuka dia. Kalau lampunya mati bisa terbuka? Tidak bisa. Apakah sah hukumnya atau tidak? Nah, insya Allah minggu depan. Itu ada 3-4 macam ya. 4 macam. Ada juga di luar masjid. Seperti musola, seperti langgar. Itu kan tidak dianggap masjid. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Salat sunnah mutlak ya. Ya, usolli sunnatar rak'atin atau arba'a rakaat. Ya. Lillahi ta'ala. Ya, kurang lebih segitu. Ya, salat sunnah mutlak biasa. Usolli sunnatan ya rak'ataini lillahi ta'ala. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Beb. Yang pertama, ada ayat di surat Al-Munafikun di ayat 9. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah. May yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi, hai orang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi an zikrillah ini di sini lebih
kemana Beb? Artinya apakah majelis pengajian ini bagian daripada zikrillah atau terkhusus di wilayah amal mahdoh seperti sholat dan sebagainya? Apakah ketika kita ikut pengajian ini juga berdampak kepada anak istri di rumah atau orang tua kita, ataukah lebih fokus kepada orang yang datang dan duduk di majelis itu sendiri? Yang kedua Beb, barangkali pertanyaannya yang agak sedikit berbau usulan, ya tidak apa-apa diterima mungkin Beb. Ada momen mungkin barangkali di suatu waktu nanti untuk praktek yang kaitan dengan pertanyaan anak Usbul Madi minggu yang lalu, bahwasanya diterimanya sholat setidaknya syariatnya benar. Syariat benar diantaranya toharo benar, bersuci. Mungkin ada suatu waktu untuk praktek bagaimana cara wudhu yang benar, hatta sholatnya benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir yang disebutkan di situ zikrul mahdoh, di antaranya sholat dan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita ini yang manusia itu banyak dilalaikan. Di antaranya aulad, ya, anak, keturunan. Begitu juga di antaranya mal, harta. Di antaranya azwaj, ya, suami dan istri. Itu banyak dilalaikan di antaranya. Nah, jadi pertanyaannya, ketika duduk di majelis ilmu, ya, di majelis yang baik ini, apakah limbasnya, apakah keutamaan orang yang belajar di majelis ilmu ini khusus untuk orang yang duduk saja atau keluarganya juga dapat? Keluarganya juga dapat. Karena kenapa? Di dalam sulbinya kita ini, ya, roh dan rohnya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelebihan daripada yang lain, karena rohnya manusia itu tidak bakalan menua. Rohnya kita itu tidak ada kata namanya tua. Itu rohnya manusia. Kalau jasad yang zahir ini itu dia bisa tua. Dia bisa tidak punya kemampuan. Awalnya gagah, awalnya cantik, ketika lanjut usia dia bakal berubah, kecuali daripada rohnya kita. Nah, jadi di antaranya Allah meletakkan rohnya kita ini, di dalam roh itu Allah berikan apa? Di antara jasadnya kita Allah kasih sulbi. Sulbinya kita ini ketika kita duduk di majelis ilmu, di pengajian, majelis zikir, kita duduk di situ, maka limbasnya nanti kembalinya kepada dzurriyyat yang akan datang setelahnya. Kita ini bukan orang alim, ya, misalnya bukan orang alim, bukan orang soleh, bukan keturunan wali, aulia, tetapi dia cinta sama orang soleh, cinta kepada aulia, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia diberikan keturunan oleh Allah lebih hebat daripada orang tuanya. Nah, dari sekarang inilah kita tanamkan. Nah, jadi pahala yang kita pergi, orang tua dapat, bapak kita, ibu kita dapat, istri kita dapat, anak kita dapat. Jangankan itu, tetangga sekeliling dari rumah kita ini, itu pahala daripada ilmu itu dapat. Pahalanya saja, tapi ilmunya tidak. Hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka diberikan kecerdasan di dalam agama. Banyak yang masuk pondok pesantren itu jutaan. Jadi kiai semua enggak? Jadi kiai enggak? Tidak ada jadi kiai semua. Jadi pimpinan pondok? Tidak. Nah, jadi ente alhamdulillah duduk di majelis ilmu ini sudah termasuk keberuntungan yang Allah berikan. Ya, termasuk keberuntungan yang sudah Allah berikan bagi orang yang dibuka hijab. Ini seandainya kalau orang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yataqattalun,
Mereka sehingga saking bunuh-bunuhan. Kalau zaman sekarang ini kalau orang rebutan harta, rebutan emas, rebutan batu bara dan yang lainnya, saling membunuh antara satu dan yang lain. Kan bisa membunuh karakter atau bisa membunuh orang dan yang lainnya. Nah, ini kalau seandainya dibuka hijab keutamaan kemuliaan daripada penuntut ilmu itu, maka mereka akan berbondong-bondong saling bunuh membunuh. Sangat rebutan ilmu tersebut. Bil khusus ilmu agama. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan hatta khitanu fil bahar tastaghfirunahu, sehingga makhluk yang ada di lautan itu mereka beristighfar untuk apa? Li talabil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmi, ridhan bima yasna'u, mereka ridha apa yang dikerjakannya. Hatta malaikat itu yadha ajnihataha, meletakkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu bukan hanya di pesantren, tapi duduk di majelis ilmu, majelis zikir, itu malaikat membentangkan sayap mereka. Cuman kita tidak lihat. Karena malaikat Allah redha, malaikat pun redha sambil membentangkan. Istilah kalau membentangkan sayap itu di bawah naungan para malaikat, dilindungi oleh para malaikat. Itu keutamaan daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Banyak ya keutamaan yang lainnya. Ala kulli hal. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu ini, keluarga kita, istri kita tidak disibukkan dengan urusan dunia. Ya, tidak disibukkan dengan urusan harta, tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Mudah-mudahan murni dia beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sarannya apa tadi? Oh, praktek. Praktek itu insyaallah. Sampai Habib aja praktek mandiin jenazah. Sudah pernah belum? Nah, siap-siap BKG di WA. Ya, pas mandi jenazah enti harus siap. Ya, kaget sekalian lah tuh. Jenazah itu kan dia mantap Nah, kita praktek wudhu di situ. Wudhunya kita praktek, siwaknya dari memandikan sampai ngafani sampai nguburin. Dapat semua kan? Nah, sampai nyolatin. Sampai nyolati jenazah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu luang, insyaallah kita praktek wudu,